calon-calon pemimpin kita yang akan berkontestasi pada tahun 2024 nanti perlu agaknya secara diam-diam melatih diri atau melakukan terapi kepada diri sendiri agar tahan kritik ketika nanti sempat mendapatkan amanah dari rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kita dikejutkan oleh seorang Muhammad Sabil Fadilah, guru SMK Telkom di Cirebon, Jawa Barat, yang mengalami nasib naas dipecat oleh sekolahnya setelah dia mempertanyakan keberadaan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam suatu event pendidikan yang dilangsungkan melalui Zoom. Muhammad Sabil Fadilah mempertanyakan apakah Pak Gubernur ini di dalam kesempatan ini sebagai seorang gubernur ataukah sebagai seorang kader partai ataukah sebagai pribadi. Begitu lebih kurang yang disampaikan oleh Muhammad Sabil Fadilah. Kenapa dia mempertanyakan hal ini? Karena di dalam kesempatan itu Muhammad Sabil Fadilah melihat Pak Gubernur ini tampil memakai baju berwarna kuning. Dan kebetulan saja belum lama ini Pak Ridwan Kamil bergabung dengan Partai Golkar. Yang kita tahu bahwa Partai Golkar akrab dengan warna kuning. Namun yang menjadikan mengganjal agaknya bagi Ridwan Kamil, penyampaian guru SMK yang satu ini, karena dia di dalam bertanya memakai kata maneh. Maneh ini dalam bahasa Sunda memberikan pengertian yang agak kasar. Maneh bisa sama dengan kamu, Anda, you, dan lain sebagainya. Cuma penempatan katanya mungkin tidak layak dari seorang guru yang usianya juga masih muda kepada seorang gubernur yang usianya juga sudah lebih tua dari Muhammad Sabil Fadilah. Kabarnya Gubernur Ridwan Kamil menghubungi pihak sekolah. Namun anehnya langsung pihak sekolah membuat kesimpulan untuk memecat Muhammad Sabil Fadilah. Sahabat BN, dalam hal ini mungkin ada yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bagi kita.
atau bagi publik di negeri ini. Pelajaran pertama agaknya yang dapat kita ambil, seorang pejabat publik, katakanlah gubernur, bupati, wali kota, presiden, anggota DPR, menteri, dan juga yang lain-lain yang merupakan pejabat publik, apakah dia pejabat negara atau pejabat struktural, memang kritikan dan pujian itu harus dia jadikan itu makanannya sehari-hari atau pakaian hidupnya. Kenapa? Karena di negara demokrasi seperti negara Republik Indonesia ini, kritikan itu sudah harus bersedia setiap pejabat untuk menerimanya. Mohon maaf kalau dikatakan jika seorang pejabat tidak mau dikritik atau alergi terhadap kritik, tentu salah satu pilihan yang bisa dia pilih adalah berhenti menjadi pejabat publik. Negara kita ini atau bangsa kita ini memang perlu memahami kembali pengertian dari kritik. Di dalam memberikan kritik, memang susah untuk mengatakan kepada yang mengkritik agar belajar dulu mengkritik sebelum mengkritik. Susah sekali. Sebab tidak ada sekolah kritik, tidak ada mata pelajaran kritik di jenjang pendidikan apapun. Karenanya, si pengkritik sulit untuk diberi penjelasan bahwa di dalam mengkritik harus dia menaati ketentuan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Satu hal lagi, si pengkritik itu biasanya tidak dibayar dia mengkritik. Tidak ada yang membayarnya untuk mengkritik. Negara pun tidak membayar pengkritik. Kecuali yang mengkritik itu anggota DPR, misalnya dia mengkritik eksekutif. Kalau rakyat melakukan kritikan kepada pejabat publik, itu biasanya tidak ada yang bayar. Makanya di dalam melakukan kritikan sulit untuk harus dia punya pengalaman mengkritik, punya pendidikan kritik sebelum melakukan kritikan. Namun di sisi lain, seorang pejabat publik, seorang pejabat negara, seorang pejabat struktural sekalipun, memang dia ada jenjang pendidikan yang harus dia lalui, yang harus dia tamat di sana, baru bisa menjadi seorang pejabat publik. Baru dia bisa menjadi seorang pejabat negara atau pejabat struktural. Katakanlah dia seorang kepala bagian di birokrasi. Minimal pendidikannya ini, golongannya ini. Berbeda dengan pengkritik. Karena itu, apabila seorang pejabat publik, apakah dia gubernur, bupati, wali kota, presiden, menteri, sekda, kepala dinas, dan sejenisnya, salah bersikap, berperilaku, bertindak kepada rakyat, memang dipersoalkan. Karena dia perlu memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum menduduki jabatan tersebut. Jadi ini bedanya. Apakah itu tidak adil? Masa pengkritik tidak harus tamat sekolah ini, sekolah itu? Sudah boleh mengkritik. Tapi pejabat publik, pejabat negara, pejabat struktural, masa ya tidak boleh duduk saja di sana tanpa sekolah, tanpa perlu pelatihan,
tanpa perlu golongan. Ini kan tidak adil namanya. Kalau dianggap tidak adil memang tidak adil rasanya. Tetapi di alam demokrasi, di suatu negara seperti negara Republik Indonesia, memang aturannya demikian. Betapa banyak pengkritik penguasa sekarang ini yang masuk bui. Karena dipersoalkan apa yang dikemukakannya di dalam mengkritik. Sehingga bisa-bisa dia yang maksud dia mengkritik adalah mungkin baik, tetapi karena dia tidak disenangi oleh yang kena kritik, maka dia bisa dibawa kepada undang-undang ITE, dibawa kepada pasal-pasal ujaran kebencian lah, pencemaran nama baik lah, dan lain sebagainya. Padahal kita yakin bahwa pengkritik ini tidak bertujuan melanggar pasal-pasal itu di dalam melakukan kritikan. Saya masih ingat ketika saya kelas 2 SMA dulu menjadi calon ketua OSIS. Sebelum dipilih, dipersilakan kami satu persatu berorasi. Saya waktu itu menyampaikan dalam orasi saya di hadapan teman-teman bahwa seorang pemimpin itu harus memakai dua telinga yang fungsinya berbeda. Telinganya yang satu haruslah telinga yang tipisnya setipis daun ilalang. Untuk apa gunanya? Untuk mendengarkan keluhan, kritikan, masukan, saran dari seluruh yang dipimpinnya. Kalau dia ketua OSIS, tentu teman-teman yang dipimpinnya. Kalau dia misalnya camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, tentu rakyat yang dipimpinnya. Dan dia harus memakai telinga yang satu lagi, setebal telinga kuali. Apa fungsinya? Adalah untuk menahan kritikan yang keras, untuk menahan caci maki, hinaan dari orang yang dipimpinnya. Kalau dia ketua OSIS, dari teman-temannya. Kalau dia pemimpin publik, pemimpin rakyat, dari rakyat yang dipimpinnya. Kenapa harus dia punya telinga demikian? Agar dia tidak baperan ketika dikritik. Agar dia tidak langsung emosi ketika dia dihina, dicaci maki oleh rakyat yang dipimpinnya. Sahabat BN, belajar dari apa yang terjadi di antara Muhammad Sabil Fadila dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini, agaknya kita di negara demokrasi ini ada keseimbangan antara rakyat dengan pemimpinnya. Rakyat menghormati pemimpin dan pemimpin menghargai rakyat. Tetapi seharusnya yang banyak mengalah itu memang harus pemimpin. Pemimpin itu kenapa dia dijadikan pemimpin? Karena rakyat menilai dia ada punya kelebihan dibandingkan dengan rakyat kebanyakan. Kalaulah seorang pemimpin mudah terpancing oleh rakyat kebanyakan, sedikit-sedikit dia emosi. Kalau ada yang coba-coba mengkritiknya, dia langsung ngambil tindakan. Tentu sama saja jadinya pemimpin ini dengan rakyat kebanyakan. Karenanya,
ketika rakyat mengeluh kepadanya, baik mengeluh dengan cara baik-baik maupun mengeluh dengan cara mungkin kurang sopan, kurang baik, pemimpinnya telah memahaminya bahwa itu adalah rakyat. Memang harus kita akui, dua orang tokoh di negeri ini mampu dia menahan diri untuk tidak reaktif melakukan tindakan-tindakan yang berdampak langsung kepada si pengkritiknya, baik secara hukum maupun secara tindakan lain kepada yang mengkritiknya. Yang pertama, Presiden SBY. Presiden SBY kalau kita perhatikan, dia tahan kritik. Kita tentu masih ingat dalam suatu demo, si pendemo membawa seekor kerbau dan di punggung kerbau itu dituliskan SBY. Walaupun SBY itu S pakai I kecil, B pakai U kecil, Y pakai A kecil, tapi sudah jelas publik akan mengatakan itu adalah SBY yang adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Di situ dibuat lagi foto, ditulis turun. Itu sudah jelas-jelas adalah penghinaan kepada SBY yang pada saat itu adalah seorang presiden. Tetapi yang membuat kita kagum, sampai pada akhir masa jabatannya sebagai presiden, tidak pernah SBY mempersoalkannya. Yang kedua, kalau kita lihat Anies Baswedan, mantan gubernur DKI Jakarta. Kalau kita perhatikan selama Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta, waduh, kritikan dalam bentuk caci maki, hinaan, rasanya tidak ada bandingannya kepada Anies Baswedan. Tetapi kita tidak mendengar si pengkritik Anies Baswedan mendapatkan tindakan baik secara hukum maupun secara yang lain. Mungkin yang lain-lain pemimpin kita juga begitu, tapi saya hanya mencontohkan pada yang dua ini. Agaknya ke depan, karena telah mendekati tahun 2024, calon-calon pemimpin kita yang akan berkontestasi pada tahun 2024 nanti perlu agaknya secara diam-diam melatih diri atau melakukan terapi kepada diri sendiri agar tahan kritik ketika nanti sempat mendapatkan amanah dari rakyat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.